Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Rabu 21 April 2021, saya akan mengajak Anda untuk merenungkan secara sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, Yohanes bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Yang menjadi pokok perhatian kita adalah bahwa Yesus turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa bagi umat manusia. Apa itu kehendak Allah Bapa? Dikatakan dalam ayat selanjutnya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Beroleh hidup yang kekal, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman. Kita bukanlah orang yang pernah melihat Tuhan Yesus. Enggak jadi masalah bagi saya. Apakah kita sudah melihat Tuhan Yesus secara fisik begitu? Enggak jadi masalah. Tetapi bagi saya adalah kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada Putra. Dan karena kita percaya kepada Putra, kepada Yesus, maka Tuhan Yesus akan bertindak kepada kita sekalian ketika kita mengalami kematian, yaitu membangkitkan kita pada akhir zaman. Kalau mendengar kata akhir zaman, saya tidak mau berpikir mengenai akhir zaman universal, kiamat. Tapi bagi saya, setiap orang itu punya kiamatnya sendiri-sendiri, kematian. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kalau kita bicara mengenai kematian, kita harus sadar. Di satu pihak, kita sebagai manusia akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang tidak bisa mengalami kematian. Saya pun suatu saat nanti pasti dan akan mengalami kematian. Saya tahu itu dan saya menerima itu dengan sepenuh hati kalau saya nanti mengalami kematian. Namun bagi saya, kematian itu bukan sesuatu yang penting dalam hidup ini. Yang penting adalah saya benar mengalami kematian, benar kita mengalami kematian, tapi di lain pihak kita mengalami kebangkitan, dihidupkan, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Akhir zaman kita itulah Dia kematian kita. Ingat, tinggal beberapa saat lagi. Tidak begitu lama lagi kita akan mengalami kematian. 50 tahun itu singkat loh Bapak Ibu. 40 tahun itu sangat singkat. 30 tahun itu lebih singkat lagi. Tapi yang pasti, bagi saya pribadi, sebelum saya masuk ke dalam kematian, saya mau lebih banyak berbuat baik kepada orang lain. Berbuat kasih kepada orang lain, meskipun perbuatan baik, perbuatan kasih saya yang saya lakukan itu tidak dipandang oleh orang lain. Gak apa-apa, lebih baik kita tetap bisa berbuat kasih, tetap bisa berbuat baik. Karena dengan kalimat ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Anak, kita beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itulah dia bahasa kasih. Kebangkitan, kehidupan kekal yang diberikan, dilimpahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian ketika kita mengalami kematian. Kita bersyukur ada janji dari Tuhan Yesus. Janji kehidupan kekal, janji kebangkitan yang menurut saya itu bukan sekedar ucapan, tetapi akan terlaksana, terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya,
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ya sudah kita serahkan diri kita ini kepada Tuhan. Yang penting adalah dalam hidup ini, sebelum ajal menjemput kita, jangan lupa berbuat baik. Jangan lupa berbuat kasih kepada sesama. Sebab Tuhan selalu memberikan kasih-Nya, kebaikannya kepada kita umat manusia. Ingat, dalam syahadat iman, kita mengucapkan kalimat, aku percaya akan kebangkitan badan. Aku percaya akan kehidupan kekal. Itulah dia anugerah bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa Allah Bapa lewat Tuhan Yesus mengasihi, mencintai kita. Maka dari itu mari kita juga bisa mencintai, mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.